Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya David Tegang, guru PJOK dari UPT SDN 01 Bumi Baru, akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut atau RTL yang diberikan tugas dari BKK PJOK angkatan pertama. Untuk kegiatan dilakukan di sekolah saya sendiri, yaitu di UPT SDN 01 Bumi Baru. Kemudian materi yang saya presentasikan yaitu tentang permainan tradisional atau olahraga tradisional. Latar belakang. Jadi permainan tradisional adalah jenis olahraga atau permainan rakyat yang merupakan warisan dari kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat tertentu, diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kemudian pentingnya permainan tradisional. Yang pertama adalah, jadi permainan tradisional itu merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik dan sosial anak. Yang ketiga adalah alternatif kegiatan fisik yang menarik dan menyenangkan. Kemudian kondisi saat ini, kurangnya pengetahuan anak tentang permainan tradisional, kemudian dominasi permainan digital dan kurangnya aktivitas fisik. Nah, tugas ini saya bikin karena melihat dari tentang kegiatan masyarakat anak dari sekarang. Jadi anak itu kalau sekarang itu aktivitas fisik mereka kurang. Jadi tentang kegiatan olahraga itu mereka kurang. Mereka itu lebih banyak pasif. Jadi aktif mereka itu cuma di sosial media. Jadi mainnya HP. Nah, dalam tugas ini saya sebagai guru PJOK ingin menyampaikan bahwa kami di setiap pertemuan atau RTL ini saya minta untuk nanti itu mengadakan suatu kegiatan, artinya untuk kedepannya tentang pengenalan, jadi permainan tradisional atau olahraga tradisional yang bisa kita lakukan mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, jadi supaya anak-anak sekarang itu bisa tahu dan mengenal. Anak sekarang kalau ditanya tentang olahraga tradisional itu pasti ya nggak tahu. Yang tahu itu paling main game dan yang lainnya. Kemudian tujuan dari program memperkenalkan dan melestarikan permainan tradisional kepada siswa. Jadi yaitu kembali ke awal tadi bahwa permainan tradisional ini kalau anak sekarang itu banyak yang kurang tahu atau jarang memainkannya. Jadi contoh permainan tradisional yang dulu yang biasa Bapak lakukan atau saya lakukan itu seperti gebak sodor, kemudian petak umpet, jadi banyak lagi. Nah, anak-anak sekarang itu kurang paham atau hampir tidak mengenal yang namanya permainan tradisional. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keterampilan motorik sosial siswa melalui permainan tradisional. Nah, seperti olahraga, jadi permainan tradisional itu dituntut untuk anak itu aktif gerak. Nah, dalam kesempatan ini yang mau saya tekankan adalah anak itu bergerak, yaitu dari segi motoriknya gerak, kemudian sosial, jadi kerjasama antara temannya. Kemudian yang ketiga, membangun kesadaran dan pentingnya kebudayaan lokal. Nah, ini juga penting karena nanti kedepannya anak itu bisa melestarikan kebudayaan, artinya anak itu tidak lupa dengan budayanya sendiri. Jadi permainan tradisional misal egrang itu dari daerah mana, kemudian
Gobak Sogor itu daerah mana, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama adalah memperkenalkan dan melestarikan permainan tradisional. Nah, ini program yang mau kita galakkan atau agendakan ke depan. Jadi tujuannya adalah yang pertama adalah mengadakan sesi perkenalan permainan tradisional, kemudian mengundang narasumber atau praktisi permainan tradisional. Hasil yang diharapkan, siswa mampu mengenal berbagai jenis permainan tradisional, kemudian siswa memahami aturan dan cara bermain tradisional. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik. Yang pertama adalah mengintegrasikan permainan tradisional dalam pelajaran PJOK, mengadakan turnamen permainan tradisional, kemudian peningkatan keterampilan motorik siswa sama seperti yang pertama tadi, kemudian meningkatkan kerjasama interaksi sosial antar siswa. Nah, jadi kedepannya, jadi permainan tradisional ini bisa kita agendakan untuk lomba. Jadi misal waktu jeda antara penilaian semester kemudian sampai pemberian rapat itu kan ada jeda waktu. Nah, bisa kita agendakan untuk melakukan permainan tradisional yang sifatnya kompetisi, jadi permainan antar kelas. Kemudian yang ketiga itu adalah penyelesaian program latihan, mengadakan kegiatan budaya dan tema permainan tradisional, kemudian melibatkan orang tua dan komunitas lokal. Kemudian hasil yang diharapkan adalah siswa dan orang tua itu lebih menghargai budaya lokal, terjalinnya hubungan yang lebih erat antara sekolah dengan komunitas. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi dalam RTL yang saya bikin tadi tentang olahraga tradisional itu ada struktur programnya atau mitra dalam komunitas belajar. Jadi untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, yang pertama itu adalah tim pengajar PJOK. Jadi saya sendiri nanti yang akan memperkenalkan tentang permainan tradisional. Di tahun kemarin itu dinas sudah pernah mengadakan tentang pengenalan permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, kemarin itu saya sudah bikin suatu video tentang permainan dan olahraga tradisional yang dinas minta, jadi pernah dikirim. Jadi untuk tim pengajarnya jadi saya sendiri. Kemudian tim kegiatan ekstrakurikuler, jadi bisa juga diadakan untuk tim kegiatan ekstrakurikuler, yaitu di luar jam pelajaran. Kemudian tim humas sekolah, jadi bisa dari dewan guru, kemudian guru PJOK dan yang lain-lainnya. Kemudian mitra dalam komunitas belajar. Jadi yang pertama adalah komunitas budaya lokal. Jadi kalau di daerah kita itu ada komunitas budaya lokal, itu bisa diagendakan untuk pertemuan atau membahas tentang permainan rakyat, kemudian olahraga tradisional yang kedepannya nanti bisa memberikan dampak yang positif terhadap anak didik kita. Kemudian orang tua juga berperan penting, artinya orang tua zaman dulu dan sekarang itu pasti berbeda. Dulu masih mereka sering bermain tradisional, kalau yang sekarang itu ya mungkin mulai berpulang tentang pengetahuan mereka tentang olahraga tradisional. Kemudian pemerintah daerah dan dinas pendidikan. Ini yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk pemerintah daerah dan dinas memang sudah menggalakkan. Nah, untuk kemarin waktu kita luring di Bandar Lampung, untuk di SMA itu mereka sudah ada tentang materi permainan tradisional. Jadi sudah dimasukkan ke dalam kurikulum mata pelajaran PJOK. Jadi sudah ada. Kalau di SD ini kan masih belum, jadi masih pengenalan dulu kan. Cuman kalau di SMA sudah ada pengenalan tentang materinya tentang permainan tradisional. Jadi pemerintah daerah dan dinas pendidikan itu mendukung penuh tentang olahraga dan permainan tradisional.
Kemudian kapasitas kelas dan sekolah. Nah ini yang paling penting dan menjadi masalah utama biasanya, kapasitas kelas dan sekolah. Yang pertama itu adalah fasilitas, lapangan olahraga yang cukup untuk berbagai permainan. Jadi syarat utama itu harus memiliki lapangan yang cukup. Artinya kalau untuk permainan itu, untuk anak bermain itu ada tempatnya. Kemudian alat-alat permainan tradisional. Nah ini yang menjadi kendala biasanya kalau alat itu ya kita harus bikin dulu. Misal kita mau mengadakan lomba inggra, jadi pasti anak-anak nanti disuruh bikin, kemudian dibawa ke sekolahan, masing-masing anak membawa, kemudian kita lombakan. Jadi seperti itu. Jadi ada inggra, kemudian inggra itu ada yang inggra kayu, kemudian ada yang inggra batok ya, yang pakai batok kelapa, kemudian dikasih tali, diinjak. Kemudian sumber daya manusia. Jadi guru yang terlatih dalam permainan tradisional. Ini bisa kita pelajari tentang permainan tradisional. Kita bisa mencari referensi dari banyak sekarang kan, dari Google, kemudian internet. Kemudian dukungan dari orang tua dan komunitas lokal seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian dukungan administratif, nah ini yang paling penting. Jadi kebijakan sekolah yang mendukung pelestarian kebudayaan. Jadi, tentang administrasi sekolah. Kemudian rencana dan evaluasi. Edukasi anggota pusat kebugaran. Yang pertama adalah kriteria evaluasi, kemudian partisipasi dan antusiasme siswa dalam permainan tradisional. Anak biasanya kalau suruh bermain atau aktivitas olahraga itu pasti senang. Cuman ada beberapa biasanya itu perempuan yang terlalu pasif biasanya kalau dalam permainan olahraga maupun permainan tradisional. Nah itu perlu kita galakkan. Artinya setiap guru PJOK ataupun wali kelas itu menggalakkan. Artinya anak-anak itu sekarang harus dituntut aktif. Anak-anak sekarang itu harus porsinya sama. Jadi laki sama perempuan itu mendapatkan porsi yang sama. Jadi kalau kita kasih anak laki-laki apel, ya yang perempuan dikasih apel. Jadi jangan dibeda-bedakan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan keterampilan motorik dan sosial siswa. Jadi seperti yang tadi, jadi permainan tradisional itu juga mengkhususkan kita untuk bergerak. Jadi aktif dari segi motornya dan sosial mereka. Kemudian feedback dari siswa, orang tua dan guru. Jadi ada feedbacknya untuk siswa, kemudian orang tua dan guru. Yang kedua adalah metode evaluasi atau namanya penilaian ya Pak. Yang pertama adalah observasi langsung selama kegiatan. Jadi waktu kita melakukan kegiatan tentang permainan tradisional itu harus kita evaluasi apa kekurangannya, kemudian kalau lomba itu harus seperti apa. Jadi supaya kita dituntut untuk keadilan ya dalam permainan olahraga tersebut. Kemudian kuesioner dan wawancara dengan siswa dan orang tua. Jadi seperti umpan balik. Jadi selama misal kita melakukan kegiatan ekran, kesulitan apa yang kalian dapatkan. Jadi ada umpan baliknya. Untuk kedepannya bisa menjadi pembenaran lagi. Ya. Jadi itu kuesioner. Kemudian yang terakhir adalah penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai. Jadi penilaian setelah kita melakukan kegiatan tersebut itu apa? Ya, contohnya adalah anak menjadi lebih tahu tentang permainan tradisional, kemudian mereka bisa membuat alat yang mau mereka gunakan untuk kegiatan lomba misal terhadap permainan tradisional. Kemudian kemungkinan tantangan. Jadi tantangan yang dihadapi biasanya adalah kurangnya minat awal dari siswa. Biasanya ini yang terjadi itu kebanyakan dari anak perempuan. Anak perempuan kalau disuruh aktif dalam kegiatan fisik itu mereka kurang. Nah ini menjadi tantangan kita sebagai guru ya, terutama untuk saya sebagai guru olahraga. Jadi istilahnya menunjuk mereka atau mengajak mereka itu ya menjadi tantangan. Kemudian
kendala waktu dan jadwal sekolah ini juga menjadi tantangan kita. Artinya kalau permainan tradisional itu bisa dimasukkan ke dalam kokurikuler. Jadi kokurikuler itu adalah kegiatan yang kita lakukan selama kegiatan belajar mengajar KBM. Artinya kegiatan itu dilaksanakan selama kegiatan belajar mengajar. Beda sama ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler itu kan di luar jam pelajaran, bisa kita gunakan waktu itu sepulang sekolah. Kemudian kurangnya sumber daya dan peralatan permainan ini juga menjadi tantangan kita. Biasanya alat yang kita gunakan ini ya buatan kita sendiri atau handmade. Jarang ya mungkin belum dari dinas mengeluarkan alat untuk kegiatan olahraga tradisional. Jadi kebanyakan dari kita itu adalah membuat sendiri. Kemudian strategi mengatasi tantangan tersebut. Jadi mengadakan kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Jadi itu adalah daya tarik. Jadi anak itu kalau ada kegiatan yang menarik pasti antusias. Jadi ingin mengikuti. Kemudian ada yang artinya mereka inginkan, artinya dengan kegiatan menarik tersebut. Contohnya seperti memberikan hadiah, itu bisa menjadi semangat tersendiri atau sesuatu yang bisa menarik mereka untuk melakukan kegiatan tersebut. Tapi tidak mungkin kalau kita mau setiap kita mencoba terus ngasih hadiah, kan nggak mungkin. Pasti diadakan ya semasa kelas meeting, itu kemungkinan bisa terjadi. Kemudian melibatkan seluruh komunitas sekolah. Jadi ya saya tekankan lagi, jadi semua kegiatan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi dari kepala sekolah, dewan guru, kemudian staf, dan semua tendik itu jadi harus terlibat atau menjadi tanggung jawab. Kemudian mencari dukungan dari pihak eksternal seperti sponsor dan donatur. Ini juga menjadi tantangan. Artinya selama kegiatan itu kalau di SD itu jarang sih, artinya meminta donatur untuk kegiatan tentang permainan tradisional ataupun kelas meeting itu jarang. Biasanya untuk donasi itu biasanya ya kita ambil dari bos itu sendiri. Jadi mungkin ini yang perlu kita kita bahas lagi nanti. Kemudian untuk penutup ya, jadi pentingnya permainan tradisional untuk mengembangkan siswa, kemudian langkah-langkah yang telah direncanakan untuk mencapai program tujuan yang sudah saya lakukan tadi. Kemudian harapan dan komitmen adalah semua pihak dalam mensukseskan program ini. Terima kasih. Jadi sekian untuk presentasi saya tentang tugas dari PKG BCOK tentang RTL, rencana tindak lanjut. Saya akhiri. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.